Lu benci jualan, tapi lu tahu lu harus jualan. Video ini buat lu, karena gue pengen bahas gimana caranya lu bisa jualan tanpa terkesan salesy atau menjijikan. Banyak dari kita hidup dari komisi, kayak gue hidup dari komisi. Banyak dari kita hidup dari sales, dari penjualan kita yang kita lakukan ke banyak orang. Tapi banyak juga orang-orang yang nggak seperti itu. Banyak juga orang-orang yang memang kerja di kantor, duduk di belakang meja, ngurus accounting perusahaan. It's okay. Tapi buat lu yang memang fokusnya di sales, komisi, dan juga penjualan, ini beberapa tips yang bisa gue kasih supaya lu bisa melakukan penjualan dengan lebih enak. Yang paling pertama, ganti yang di sini, karena problemnya tuh di sini. Problemnya tuh di otak kita yang paling pertama. Kita tuh datang, kesannya tuh gini, karena sales persepsikan sebagai pekerjaan level 2. Orang yang nggak bisa jadi kerja di corporate atau nggak bisa kerja di belakang meja, ya akan jadi sales. Jadi kesannya lu bawa beban moral atau lu bawa shame, rasa malu sebagai orang level 2, sebagai pekerjaan level 2. Jadi kesannya ketika lu datang ke customer, kesannya lu mohon-mohon, ayo dong pak, deal dong pak, beli dong pak. Kesannya tuh kayak begitu. Padahal seorang sales itu ujung tombak perusahaan. Nggak ada sales, susah bisnis jalan. Nggak ada penjualan, kita makan apa semua perusahaan? Susah. Jadi sales tuh ujung tombak, itu mindset pertama lu ganti. Jadi yang lu mau ganti mindsetnya adalah lu datang bukan sebagai tanda kutip tukang nagih atau tukang nawarin, tapi sebagai problem solver. Kenapa gue bisa ngomong sales itu problem solver? Karena tanpa sales, kita mau jualan apa? Atau tanpa sales, produk apa yang bisa kita beli untuk menyelesaikan masalah kita? Gak ada. Gimana caranya coba? Kalau nggak ada yang nawarin. Misal, orang punya problem dengan accounting system di kantor mereka. Kalau nggak ada orang yang nawarin, nggak ada penjualan, misalkan mau itu penjualan lewat online atau door to door atau datang langsung consulting, kalau nggak ada orang yang menjelaskan produk tersebut, selama-lamanya orang hidup dengan accounting pakai buku. Capek. Kalau nggak ada yang nawarin POS system di restoran-restoran, siapa yang mau nawarin kalau nggak ada online-nya kah, offline-nya kah? Ya kan, kalau nggak ada yang datang untuk menawarkan sebuah produk, problem tersebut nggak selesai-selesai. Makanya gue selalu bilang, ubah mindsetnya dari tukang tagih jadi problem solver. Itu yang pertama yang mau kita ganti. Oke? Yang kedua, kenali produk lu sedemikian rupa. Karena kalau lu nggak kenal produknya, ya lu gimana mau nawarin orang? Yang orang mau beli itu bukan produk, yang mereka mau beli itu outcomes. Orang tuh nggak suka ditawarin sesuatu, tapi mereka mau beli sesuatu. Udah pasti itu nature-nya kita sebagai manusia. Tapi kalau misalnya lu, ayo pak beli pak, ayo pak beli pak, ini bagus pak, ya orang males lah. Orang aduh tertekan gitu, deket-deket sama lu tuh juga nggak enak. Tapi kalau misalkan lu jawarin dengan enak, lu tahu produk lu dengan baik, lu bisa menjelaskan emosi di balik produknya, results-nya apa. Gua rasa orang akan dengan lebih terbuka untuk mendengarkan apa yang lo ngomongin. Jadi, kenali produk lu sedemikian rupa supaya lu nggak terkesannya pushy, tapi bisa menjelaskan dengan baik. Dan bisa menjelaskan hasilnya atau outcome-nya, results yang akan diterima sama customer seperti apa yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Ketiga, build trust, bukan pressure. Banyak agent tuh kayak, ini pak. Orang nggak suka digituin, orang nggak suka diteken. Tapi lu suka neken orang, kenapa? Karena lu nggak bisa storytelling. Yang lu bisa lakukan adalah pitching. Yang lu mau lakukan supaya bisa bangun trust lebih baik adalah tell a better story tentang produk lu. Supaya lu bisa tell a better story tentang produk lu, yang lu mesti lakukan adalah menguasai produknya. Baik lagi ke tips nomor 2 tadi. Kalau lu nggak kuasain produknya, ya lu nggak akan pernah bisa cerita tentang produknya sebaik orang lainnya. Keempat, belajar attracting customer, bukan pushing the products. Caranya gini, kalau lu bisa educate, lu bisa entertain, lu bisa empower, lu bisa inspire people lewat produknya, orang tuh lebih pengen beli, orang tuh attracted untuk ngelihat lu sebagai, misalnya contoh ya,
Kita tuh jualan produk paling membosankan, let's say insurance gitu ya, lu jual asuransi, tapi lu juga jual nggak semangat, lu nggak bisa edukasi dengan baik, lu nggak bisa entertain customer lu dengan baik tentang produknya, lu nggak bisa tell a better story tentang produknya. Orang juga males ngobrol sama lu, betul ya? Tapi seandainya lu bisa cerita tentang asuransi, cerita tentang produknya, cerita tentang bisnisnya, sedemikian rupa, se-inspiring itu, gue rasa nggak mungkin orang nggak attracted sama lu, pasti attracted. As long as budgetnya masuk, pasti mereka mau beli. Tapi kalau kita aja datang kayak udah, iya pak, ini asuransi pak, asuransinya begini pak, asuransinya begitu pak. Orang juga males, lu nggak inspiring, lu nggak empowering, lu nggak menarik buat mereka. Nggak heran mereka nggak tertarik. Makanya lu cuma bisa push produk. Lu nggak bikin mereka tertarik sama industrinya. Lu nggak bikin mereka attracted sama produknya. Nggak heran mereka nggak mau beli. Yang kelima, your energy is more important than your scripts. Ini kata-kata yang keluar. Kita kan dilatih ya, maksudnya sales itu dilatih berdasarkan script biasanya. Ada script, ada guidelines, ada handling objections. Segala macam cara. Lu udah tahu produknya ini, kelemahannya di sini akan dibalikin dengan handling objection seperti ini. Banyak orang ngafalin script. Banyak sales ngafalin script. Masalahnya dengan script. Script itu tuh membosankan. Script itu boring. Siapa yang suka dengerin script? Siapa yang jelasin script dengan cara yang ada energinya? Gak ada energinya ketika jelasin script. Kenapa? Karena di otak lu belajar untuk mengantisipasi omongan dari calon customer. Energinya gak ada. Sales kalau gak ada energinya, jualannya gimana? Jadi supaya lu bisa tidak terdengar salesy, tidak terdengar cringe, yang lu mau lakukan, satu, ubah mindsetnya dari tukang tagih jadi problem solver. Yang kedua, kuasai produknya sedemikian rupa sampai lu bisa menjelaskan outcomes, bukan spek dari produknya doang. Yang ketiga, bangun kepercayaan, bukan bikin orang tertekan. Ya. Yang keempat, yang lu mau lakukan adalah lu bisa attract orang lewat inspirasi, empower, educate, entertain. Ya. Dan yang kelima, your energy words more than your words. Artinya, lu ngomong ada intonasinya, ada energinya, ada semangatnya ketika ngomongin produknya, ada passionnya, bukan cuma ya gini pak, ya gitu pak. Ya, so itu beberapa tips pendek aja mungkin gue bisa share ke teman-teman supaya teman-teman bisa melakukan penjualan dengan lebih baik. Teman-teman bisa melakukan penjualan dengan lebih manusiawi. Oke, so thank you so much for watching. Pastikan teman-teman drop the comments, subscribe channelnya, dan juga like video ini supaya teman-teman juga bisa share juga ke teman-teman sales lainnya yang supaya jualannya lebih mantap lagi. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya.